Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Memang ada yang mengatakan bisa dan lain-lain. Tapi dalam pandangan saya, kita bisa baca di pasal 89 KUHP tentang koneksitas itu sendiri. Yang kedua, kita bisa baca di pasal 42 Undang-Undang KPK, bahwa KPK itu berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas perkara yang koneksitas lah, mekanisme koneksitas. Dari dua hal itu, tentunya kalau dikatakan bahwa KPK bisa menangani sendiri, tentu secara formal dikatakan tidak ya. Tapi tentunya mekanismenya harus dilakukan dengan cara bersama-sama. Dan dalam konteks ini, kalau kita baca dalam pasal 89 KUHP, tentunya di sana penanganannya dilakukan dalam lingkup peradilan umum, kecuali dalam hal memang ada yang dikecualikan karena suatu hal tentunya mendapat izin dari Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman, bunyi KUHP-nya begitu. Jadi walaupun sekarang mungkin Menteri Kehakiman tidak ada ya, tapi bunyi KUHP-nya seperti itu. Sehingga dalam perspektif ini, kalau dikatakan apakah KPK berwenang untuk melakukan penyidikan, menetapkan tersangka begitu ya, tentu kalau dilakukan dalam mekanisme koneksitas bisa. Tapi dalam konteks sendiri tentunya ini kemudian ada beberapa hal yang menghalangi itu. Tapi dalam konteks tertangkap tangan, tentunya semua orang bisa melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan. Jadi tidak ada masalah dengan OTT-nya. Yang ada masalah adalah tindak lanjut yang dilakukan ataupun statement bohong yang disampaikan oleh pimpinan KPK. Kenapa saya katakan bohong? Karena dalam sprindiknya tidak ada, kemudian dia sebut nama tersangka, seolah-olah ada. Ini kan kebohongan. Jadi masalahnya di sana. Baik. Tadi Anda berkali-kali mengatakan koneksitas, berarti ada kaitannya juga koordinasi antar instansi. Nah, koordinasi antar instansi dalam hal ini adalah KPK dan juga TNI. Menurut Anda, ini dimulai sejak kapan? Apakah ketika KPK pertama kali mengendus, wah ini ada potensi dugaan korupsi, ada dugaan kerugian negara, baru mulai dikoordinasikan? Atau setelah OTT baru melakukan koordinasi? Timingnya kapan, Pak Novel? Ya, begini, kalau dalam pandangan saya, minimal timingnya adalah setelah tertangkap. Setelah tertangkap dalam konteks pemeriksaan, maka perlu dilakukan koordinasi. Tapi dalam hal sebelum tertangkap, tentu itu bukan suatu hal yang menjadi kewajiban. Seandainya berkoordinasi dalam konteks kerjasama itu bagus, tapi seandainya ada suatu hal yang kemudian memerlukan kondisi yang lebih kedap gitu ya, itu menurut saya tidak juga salah. Tetapi dalam konteks penanganannya, dalam hal kita memandang bahwa penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh dua pihak yang tunduk kepada peradilan umum dan peradilan militer, ya memang harus dilakukannya dengan koneksitas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Baik, Pak Novel Baswedan, mantan penyidik KPK, terima kasih sudah berbagi sudut pandang pada kami malam hari ini dalam program Prime Time News. Selamat malam, Pak Novel. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.